Halo teman-teman, para pendengar Simak Suara. Kali ini adalah lanjutan dari cerita horor milik Lady Diana. Cerita ini akan mengambil sudut pandang dari mamanya atau ibunya Lady Diana. Keluarga Mama berasal dari daerah di Jawa Tengah yang menjadi transmigran di daerah Lampung. Jadi Mama lahir dan besar sampai lulus SD di Lampung. Keluarga Mama setiap hari bekerja di ladang yang berganti tanaman tiap musimnya. Hidup dengan dikelilingi hutan yang sangat lebat dan rumah-rumah yang jaraknya berjauhan sudah cukup membuat merinding jika dibayangkan sekarang ini. Mama anak bungsu dari 6 bersaudara. Malam ini seperti biasa mereka berenam tidur bersama-sama di ruang depan karena hanya ada satu kamar untuk kakek dan nenek saya. Saat tengah malam, Mama terbangun dan melihat nenek saya sholat. Nenek memang sejak dulu selalu melaksanakan sholat malam, bahkan saat sedang sakit pun tidak pernah absen sholat malam dilakukannya. Mukena yang nenek punya itu, mukena yang modelnya terusan dari kepala sampai kaki, dan selain wajah ada 2 lubang yang menjulur untuk tangannya. Setahu saya, nenek menjahitnya sendiri, bahkan sampai saya besar pun nenek tetap memakai mukena model itu. Mama yang terbangun dan melihat nenek sedang sholat hanya terdiam sambil terus memandangi nenek yang sedang dalam posisi berdiri dan berada di sebelah kanan dari saudara Mama yang sedang tidur. Sedangkan Mama berada di tengah-tengah. Jadi Mama hanya melihat nenek dari samping. Namun Mama merasa heran karena nenek tidak kunjung ruku. Mama pun terus memperhatikan dan akhirnya nenek pun menundukkan kepalanya seperti mau ruku. Dan seuntai kain yang terikat di atas kepala nenek terjuntai ke bawah. Saat itu Mama sadar kalau itu bukan nenek, tapi pocong. Mama terdiam membeku tanpa bisa membuka mulutnya. Bahkan suara pun tidak bisa keluar. Sampai akhirnya pocong itu menghilang dan "Ma!" Mama berteriak kencang memanggil nenek dan sukses membangunkan seisi rumah. Nenek pun berlari keluar kamar dan langsung menenangkan anak bungsunya yang baru berumur 5 tahun ini yang sedang menangis sesenggukan. "Delo opo to, Gil? Lihat apa, Nak?" tanya nenek yang seakan tahu apa yang baru saja dialami anaknya itu. "Pocong, Mak. Pocong, Mak." Mama menjawab sambil terseduh-seduh. Sudah hilang. Ayo tidur lagi," kata nenek yang akhirnya ikut menemani tidur anak-anaknya. Cerita Mama ini mirip dengan kejadian yang dialami Bapak. Saat keluarga Mama masih tinggal di Lampung, Uyut atau neneknya Mama tinggal di Jawa Tengah, sehingga beberapa kali nenek pulang ke Jawa Tengah. Rumah di Jawa yang ditinggali Uyut hanya berupa rumah bidik yang hanya punya 1 kamar. Di sebelah kiri rumah ada lahan kosong sekitar 10 kali 15 meter. Di depan rumah ada jalanan kecil, dan di seberangnya ada tungku besar untuk pembakaran bata. Waktu kecil, saya sering bermain di sana bersama sepupu-sepupu dan pulang dengan wajah dan baju belepotan abu sisa pembakaran. Dan di belakang tungku pembakaran itu ada pemakaman yang tidak terlalu besar. Saat itu Mama masih sekolah SD sekitar kelas 2 atau kelas 3. Menjelang maghrib, Mama sedang menangis karena ngambek gara-gara suatu hal sambil menghadap lahan kosong di samping rumah. Kemudian saat matahari mulai terbenam dan langit berubah warna menjadi kemerahan, Mama melihat seekor anak kambing keluar dari pepohonan di samping tungku pembakaran tersebut. Mereka pun beradu pandang. Masih sesenggukan akibat tangisan Mama terus menatap anak kambing itu. Lambat laun, anak kambing membesar seperti kambing dewasa. Namun tidak berhenti sampai di situ. Tubuhnya terus membesar dan tanduknya terus memanjang sampai kambing itu menyerupai banteng. Tangisan Mama berhenti, digantikan ketakutan yang amat sangat sampai tubuhnya gemetaran.
Makhluk itu menatap tajam ke arah Mama dan mendekat. Makhluk itu menatap tajam ke arah Mama dan mendekat. Namun begitu jarak sudah makin dekat, tiba-tiba dia menghilang. Mama pun langsung menjerit dan menangis sejadi-jadinya. Nenekku berlari keluar rumah dan menggendong Mama sambil menenangkannya. "Setan, Mak! Setan, Mak! Setan!" Tangis Mama menceritakan apa yang dilihatnya. "Makanya, maghrib jangan di luar. Karena maghrib itu waktunya setan-setan keluar," ujar nenek yang menasihati Mama dengan suara lembutnya. Nenek pun masuk kembali ke dalam rumah sambil menggendong Mama yang mulai reda tangisannya. Itulah kisah dari mamanya Lady Diana. Berikutnya nanti akan diupload lagi kisah dari sudut pandangnya Lady Diana sendiri. Terima kasih sudah menyimak.